ya Bu ya. Jadi di sini tuh rugi kalau kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya pengenalan kepada Sang Pencipta kami. Sehingga ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Seharusnya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Ya. Tidak ada prasangka kepada Allah seharusnya. Dengan segala cobaan hidup yang diberikan itu seperti masa begitu ya. Kita coba terusnya gitu ya. Di Al-Quran juga dikatakan oleh Allah kan, apakah kamu akan dikatakan beriman sebelum kamu itu dicoba seperti orang terdahulu gitu. Jadi jangan berkata kita sudah beriman tuh kalau kita belum dicoba dengan cobaan orang terdahulu itu lebih luar biasa ya, kayak Yazid bin Amr, Yasir itu ayahnya Yazid bin Amr ya, yang dia itu tangannya diikat, kakinya diikat dengan kuda, kemudian kudanya dilepas sehingga lepas gitu ya. Itu pengetahuan keimanan. Belum lagi ibunya Sumayyahnya ditusuk dengan tombak yang ujungnya itu dipanasin dengan bara api gitu ya, panas. Tusuk kemaluannya sampai meninggal, tembus sampai ke belakang. Itu coba itu ada. Kisah-kisahnya kan begitu semua. Kemudian apalagi Bilal bin Rabah, mungkin ibu sangat familiar ya. Bilal itu seorang muazin, ya budak tapi diangkat derajatnya oleh Rasulullah, begitu dibebaskan tidak jadi budak lagi, kemudian dia menjadi muazin. Walaupun ketika Rasulullah meninggal dia nggak mau lagi jadi muazin, nggak kuat. Dia mau lagi menjadi muazin ketika masa Umar bin Khattab yang meminta, itu pun nggak sanggup lagi dengan berderai air mata gitu. Dan orang masyarakat itu kaget, itu suara Bilal katanya kayak gitu, dan mereka terus menangis dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itu masalah Bilal. Bilal itu sebelum diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad, dilepas ya gitu, itu mempertahankan keimanannya. Mungkin tahu-tahu ya kisahnya begitu ya, ditimpa dengan batu besar. Kita Allah itu sakit. Bentuk keimanan yang pasti jazm, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia tahan dengan segala macam cobaan. Seperti keluarga Yasir itu mengatakan apa? Rasulullah nggak bisa nolong karena Rasulullah dulu hanya sebagai nabi saja, belum jadi kepala negara, belum ada ini tegaknya khilafah Islam dulu ya, ketika Rasulullah masih di Mekah kan tegaknya negara Islam itu kan dulu di Madinah ya gitu ya. Nah, ketika masih Rasulullah itu melihat keluarga Yasir, mengatakan apa? Bersabarlah wahai keluarga Yasir, gitu ya, sesungguhnya Allah akan memberikan balasanmu, yaitu surga. Kata keluarga Yasir apa? Kami sesungguhnya aku sudah melihat surga ya Rasulullah. Allah gitu ya. Sesungguhnya aku sudah melihat surga. Dengan apa? Dengan cobaan keimanan ya dia rasakan gitu ya. Satu keluarga disiksa oleh Quraisy dulu. Tapi mereka tak kuat keimanannya. Tidak goyah. Itu disiksa loh, Bu. Ini dengan sebungkus Indomie rasa saya rasanya gitu ya, dengan gitu uang gitu jabatan kalau sekarang gitu ya, ya Allah. Jadi kalau kita sudah mulai ragu ya, mulai kelena dengan dunia gitu, bukan tidak boleh ya Bu ya gitu ya, tapi ingat dunia ini tempat kita beribadah. Segala sesuatu ini tempat kita beribadah, mau kita jadi seorang ibu kah, mungkin ya seorang nenek kah, jadi seorang istri apalagi begitu ya, seorang tetangga, semuanya adalah ibadah. Semuanya ibadah. Yang kita lakukan semuanya ibadah. Jangan ibadah itu bukan ibadah makhluk saja, ya, bukan hanya sholat saja gitu ya. Semua hidup kita itu ibadah. Bagaimana kita bisa meraup gitu ya keuntungan ibadah gitu ya, maksudnya pahala di sisi Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, gitu ya, kata di surat Al-Asr tadi adalah beramal saleh. Itu yang adalah orang yang beruntung. Maka apa? Manusia itu sangat merugi jika apa? Dia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allahnya. Ketika dia merasa sudah beriman, maka apa? Dia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia juga di sini akan tersesat. Kalau tadi keimanannya tidak beriman kepada Allah, tidak mengenal Allah, dia juga akan tersesat karena dia nggak tahu siapa yang harus dia sembah, gitu ya. Bukan Allah, bisa jadi bukan Allah, begitu ya. Banyaknya sekarang itu ya. Nah, yang kedua, amal saleh tadi bisa jadi dia melakukan merasa sudah beramal saleh, tapi ternyata apa? Ditolak amalannya. Amalannya tertolak, perasaan teh abi mau sudah sholat anu gitu ya, abi mah udah puasa anu tapi ternyata ibadah yang sudah dilakukan ternyata itu ditolak. Makanya kata Rasulullah begitu ya, man amilah amalan laisa alaihi amruna, gitu ya, bahwa odun, barang siapa yang beramal ya bukan dari perintahku ya, maka dia tak salah. Bahwa odun, pernah dengar ibu hadisnya ya, maka dia tak salah. Nah, maka kita juga harus mengetahui rugi, gitu ya. Kita tidak mengetahui, tidak mengenal, gitu ya, apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah. Maka disinilah kita memang wajib, ada kewajiban untuk talabul ilmi, fardhatun ala kulli muslim. Kewajiban menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Nah, kewajiban apa? Yaitu fardu ya. Fardu di sini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu agama. Fardu kifayah ilmu dunia. Nah, fardu ain itu tidak akan gugur oleh siapapun. Ketika ibu tidak melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan, maka karena apa? Karena mungkin ibu tidak tidak mempunyai ilmu tadi, begitu ya. Maka apa? Maka tidak akan gugur, dosa itu akan terbawa sampai yaumul qiyamah. Makanya butuh yang namanya talabul ilmi. Biar apa? Biar kita tahu apa sih yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya di Al-Quran. Dan yang ketiga itu adalah menaati kebenaran. Menaati kebenaran ya, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulullah kita taati. Makanya apa tadi ya, hasyarnya bahwa ataku rasul fakuduhu yang dibawa ataupun yang datang dari Rasul, maka kenapa Rasulullah itu melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan wahyunya Allah, bukan dengan hawa nafsu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Itu menaati Allah ini dalam kebenaran. Kemudian apa? Yang keempat, saling menaati dalam kesabaran. Tentang bakal maksudnya disebut Allah bersama orang yang ada. Nah, sebenarnya 3 dan 4 ini gitu ya, itu adalah dalam rangka amal-amal dari Tuhan. Mengajak kepada kebenaran, taat kepada kebenaran, dan saling menasihati. Kenapa? Karena disitulah gitu ya, yang namanya manusia itu harus saling peduli. Karena kadang Rasulullah mengatakan bahwasanya manusia itu juga satu tubuh, harus bisa kita yang lain juga sakit. Ketika ada
saudara kita yang sesat, yang salah jalan, kemudian yang lupa, yang malas, yang lalai, maka adalah kita memang harus mengingatkannya kembali kepada jalan yang benar, paling nasihat itu mak untuk kayak umat. Kalian adalah umat terbaik kalau dia bijak cerdas, ya, tak merupakan makhluk bahkan anak muka dan waulai berbujuk, dan itulah orang-orang yang beruntung. Kalian adalah orang-orang kalian adalah umat yang terbaik, mengajak kebenaran, mencegah kemungkaran, ya. Kemudian dan itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang salah, ya. Bahasanya pertama apa tadi, sesuai makanya demi masa maka kita merugi, kata Allah tadi ya, merugi. Untuk menjadi orang beruntung tadi yang pertama adalah beriman, mengenal Allah agar tidak sesat, tidak salah menyembah, tidak ada keraguan kepada Allah. Jangan pula yang dipercaya itu jimat, jangan pula yang percaya itu adalah hal-hal yang gaib, yang sebenarnya itu adalah makhluk bagi Allah. Sakit bukan minta sama Allah. Kalau sekarang apa betul gitu ya, kalau dokter bisa medis, hilang motor betul gitu ya, kalau begini salah gitu ya, keimanan yang pasti tadi. Kedua adalah amal soleh, ya. Berarti apa, harus belajar ilmi agar kita paham, tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, nggak salah jalan, tidak tersesat, tidak salah pengamalan, tidak kodun, tidak terpalang. Ingat hadis Rasulullah tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka terpalang kalau melakukan amalan, rugi kan, rugi, udah capek-capek gitu ya di akhir di dunia teh. Ternyata di akhirat ketika harus penghisaban nanti, ternyata apa, amalan kita zero, nol. Kenapa? Nggak diterima. Jadi ibaratnya kita melamar ke sebuah perusahaan, ada kan kualifikasinya, nggak masuk kualifikasi, nggak sesuai yang diminta sama Allah. Makanya harus amal soleh tadi memang harus sesuai dengan perintah Allah, nggak sesuai dengan pasal kita. Nah, yang ketiga dan keempat sebenarnya merupakan apa, mentaati kebenaran dan juga apa, saling menasihati. Jadi ini adalah anak-anak yang lengkap. Seperti Al-Imran tadi saya bilang tadi gitu ya, kalian adalah umat yang terbaik, mengajak kepada ma'ruf gitu ya, dan